Halo Komunikan, kembali lagi bersama saya Sylvia dalam Komnews edisi Maret. Seperti biasa kami hadir dengan rangkaian liputan menarik seputar kegiatan di Fakultas Humaniora dan Bisnis serta program studi ilmu komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Komunikan, masih ingat dengan Prima? Program orientasi yang menjadi gerbang awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal kehidupan kampus di Universitas Pembangunan Jaya. Perjalanan mereka dalam rangkaian Prima ternyata belum berakhir. Pada 4 Maret 2025, Prima lanjutan kembali diselenggarakan dengan tujuan menanamkan jiwa nasionalisme serta mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam melestarikan budaya melalui karya dan inovasi. Saya ingin mengingatkan bahwa apa yang telah kalian lalui dalam masa orientasi ini hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju pencapaian akademik dan profesional yang lebih besar. Pada 4 Maret 2025, bertempat di Aula Universitas Pembangunan Jaya Gedung B lantai 3. Prima lanjutan kembali hadir dengan rangkaian agenda yang dirancang untuk membekali mahasiswa dan mahasiswi dalam menempuh dunia perkuliahan. Salah satu bagian dari rangkaian ini adalah kuliah umum bertajuk Internalisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bela Negara. Acara ini mengundang Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Suhardi Alius, Magister Hukum Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai pembicara. Menurut Bapak, bagaimana pengalaman sila pertama? Saya ikuti. Ini setiap bagaimana? Prima lanjutan tahun ini memberikan pengalaman yang berkesan. Dari seminar hingga deklarasi mahasiswa, semua dikemas untuk membentuk mahasiswa yang lebih siap menghadapi dunia kampus. Sebagai kelanjutan dari upaya mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan akademik dan profesional, Universitas Pembangunan Jaya mengadakan kuliah umum event industri pada 12 Maret 2025. Acara ini menghadirkan Bapak Tresna Setiawan, Project Manager PT Pakto Convex Niaga Tama sebagai pembicara utama. Kuliah umum ini bertujuan untuk memperkaya wawasan mahasiswa mengenai industri serta memperkuat kolaborasi antara akademisi dan industri. Kuliah umum bertajuk Event Industri diselenggarakan pada Rabu 12 Maret 2025 di Aula Universitas Pembangunan Jaya, Gedung B lantai 3. Acara ini dihadiri oleh 163 peserta dan dibawakan oleh Bapak Tresna Setiawan selaku Project Manager PT Pakto Convex Niaga Tama, serta dipandu oleh dosen ilmu komunikasi Ibu Reni Dianasari. Antusiasme mahasiswa terlihat dari aktifnya mereka menanyakan berbagai pertanyaan selama sesi berlangsung. Kuliah umum ini menjadi bukti komitmen Universitas Pembangunan Jaya dalam memperkaya bidang ilmu khususnya bagi mata kuliah manajemen acara. UPJ dengan PT Pakto Convex hari ini sudah melakukan penandatanganan MOU. Kita melihat PT Pakto Convex ini adalah satu perusahaan yang bergerak di bidang event organizer, MICE tentunya, dan punya skala internasional. Ini tentunya menjadi peluang yang bagus untuk mahasiswa dan program studi Ilkom, terutama mendatangkan kegiatan-kegiatan semacam kuliah tamu, kemudian juga sharing-sharing dari para pakar dari Pakto Convex. Bagi mahasiswa tentunya ini juga peluang yang luar biasa. Mahasiswa bisa magang, mungkin juga punya kesempatan untuk bekerja, mengelola event-event besar. Tentunya pengalaman yang didapat dari kegiatan-kegiatan ini bisa ditularkan juga dengan teman-teman di prodi-prodi lain juga untuk mengelola event-event di UPJ. Ini acara seru banget, nggak nyangka bakal seseru ini sebenarnya. Kemudian ini bakal jadi kick off sharing ya, sesi sharing yang bakal bermanfaat banget buat teman-teman di sini khususnya gitu ya, karena dari sisi praktisi bisa sharing pengalamannya gitu ya, kemudian bisa diabsorb sama teman-teman mahasiswa-mahasiswi di sini untuk bekal belajar ke depannya itu sih. Semoga sesi ini akan terus berlanjut ya. Teman-teman Kompres, hari ini saya senang sekali karena per hari ini
Universitas Pembangunan Jaya sudah menandatangani kerjasama dengan PT Pakto Convex Niagatama. Seperti yang sudah disampaikan melalui event kuliah umum tadi, Pakto Convex sendiri itu kan bergerak di bidang MICE ya, menyelenggarakan event seperti conference, exhibition besar, tidak hanya level nasional, tapi juga level internasional. Nah, terkait kerjasama ini harapannya karena di UPJ ini ada mata kuliah mayor manajemen acara, kita bisa berkolaborasi dengan Pakto Convex untuk penyelenggaraan mata kuliah. Seperti hari ini ada kuliah umum, nanti 2 minggu dari sekarang itu ada rencana untuk membuat kuliah lagi di kelas bersama praktisi. Jadi nanti ada sesi materi dan praktek bersama dengan mahasiswa kelas manajemen acara. Selanjutnya setelah ini harapannya bisa meningkat lagi nih, mungkin nanti project-project kelas event ini bisa langsung disupervisi oleh tim dari Pakto yang profesional dan berpengalaman sehingga anak-anak itu bisa mendapatkan masukan tidak hanya dari dosennya saja tapi juga dari praktisi yang memang masih menjalankan industri event di waktu yang sekarang ini. Begitu sih kurang lebih. Berbicara tentang keseharian mahasiswa, satu hal yang tidak boleh dilewatkan di bulan ini ialah suasana Ramadan di Universitas Pembangunan Jaya. Di bulan yang penuh berkah ini, mahasiswa tetap menjalani perkuliahan seperti biasa, tetapi dengan nuansa yang lebih khas. Salah satu yang menarik perhatian adalah kehadiran vending mesin baru hasil kolaborasi dengan Holland Bakery. Selain itu, suasana di kelas di kampus turut mencerminkan semangat Ramadan. Ramadan membawa suasana baru di kampus. Meski tetap menjalani perkuliahan seperti biasa, ada beberapa hal yang membuat suasana kampus sedikit berbeda. Salah satunya dengan kehadiran vending mesin baru hasil kolaborasi dengan Holland Bakery. Tidak hanya untuk mengemil di sela-sela jadwal kuliah, vending mesin ini juga dapat menjadi solusi bagi Anda yang membutuhkan makanan cepat untuk berbuka. Mari kita simak langsung pengalaman mereka. Halo Komunikan, di bulan yang penuh berkah ini, para mahasiswa dan juga mahasiswi tetap menjalani kegiatan kampus seperti biasanya. Tetapi ada sedikit yang berbeda nih, ada sedikit yang menarik perhatian para mahasiswa, yakni vending machine yang berkolaborasi dengan Holland Bakery. Yuk kita lihat vending mesinnya. Oke Farel, mungkin bisa diceritain nih gimana sih tantangannya kuliah sambil puasa? Jujur di tahun ini kuliah di bulan puasa ini lumayan berat banget ya kan. Terus apalagi sekarang udah memasuki semester 4, terus ditambah lagi udah dapat mata kuliah yang 4 SKS. Itu jujur berat banget. Wih, ngeliat tantangannya emang udah mulai berat banget nih ya. Betul. Nah, kalau kayak gitu mungkin bisa nih kasih tahu tipsnya gimana tetap menjaga fokus dan juga semangat di bulan puasa ini, di kuliah ini. Sebenarnya kalau dibilang fokus sih nggak fokus banget ya. Apalagi ngeliat vending mesin ini, Holland Bakery itu kayak enak banget. Jadi kayak pengen langsung beli buat nanti buka. Gitu. Oke Komunikan, segitu saja keseruan vending mesin Holland Bakery ini. Saya Raihan melaporkan. Masih dalam suasana Ramadan, Himakom periode 2025 melalui Divisi Lingkungan kembali melaksanakan komunikasi berbagi donasi atau kombinasi pada 15 Maret 2025. Mengusung tema Together We Care, Together We Grow, kegiatan ini menjadi simbol kepedulian yang tak hanya memberi tetapi juga menumbuhkan kebersamaan. Kombinasi volume 3 yang berlokasi di Panti Asuhan Al-Amanah dilaksanakan pada Jumat 15 Maret 2025 dengan menghadirkan sebanyak 35 anak. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Pembangunan Jaya untuk berinteraksi lebih dekat dengan adik-adik panti. Acara ini diawali dengan fun activities yang melibatkan adik-adik panti dalam berbagai permainan kelompok. Selain itu, ada juga sesi berbagi cerita yang mempererat kebersamaan antara mahasiswa-mahasiswi dan anak-anak panti. Sebagai simbol kenang-kenangan, para peserta membuat cap tangan di atas kanvas sebagai bentuk harapan dan kebersamaan. Tidak hanya itu, acara ini juga ditutup dengan buka puasa bersama serta penyerahan donasi dan sembako kepada pihak panti asuhan.
Komunikan setelah melihat berbagai kegiatan menarik di kampus selama bulan Ramadan, terdapat satu acara tahunan yang selalu dinantikan dan berhasil mencuri perhatian, yaitu Collaboration Festival atau COFES. Tahun ini terasa istimewa karena COFES telah mencapai 1 dekade penyelenggaranya. COFES sendiri merupakan ajang kolaborasi yang menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari seminar, kompetisi antar mahasiswa, hingga puncaknya yaitu penampilan dari bintang tamu spesial. Tahun 2024 lalu, COFES hadir dengan tema Pusaka Indonesia, mengusung nuansa Nusantara yang kaya untuk menginspirasi generasi muda agar semakin bangga dengan seni dan kreativitas lokal. Seiring dengan persiapan menuju COFES 2025, panitia telah merancang konsep dan strategi untuk memastikan perayaan 1 dekade ini menjadi momen yang tak terlupakan. Seperti apa persiapannya? Mari kita dengar langsung dari Ketua COFES 2025. Oke, untuk persiapan panitia COFES tentu setiap minggunya itu ada rapat rutin teman-teman. Jadi setiap minggunya setiap divisi itu melaporkan progresnya kepada BPH dan juga pembina. Untuk sejauh ini kita telah melakukan beberapa fiksasi seperti fiksasi konten acara, terus fiksasi proposal utama, proposal MEPA dan juga proposal sponsor. Terus selain itu juga masih banyak hal-hal yang perlu kita finalisasi lah seperti itu. Untuk harapannya tentu pasti dari semua panitia juga pengennya yang terbaik buat COFES tahun ini. Semoga lancar juga dan bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah kita persiapkan sebelum-sebelumnya. Dan tentunya COFES tahun ini juga ingin berkesan di hati banyak orang. Untuk perbedaan COFES dari setiap tahunnya tuh tentu berbeda karena pasti punya tema dan juga latar belakang yang berbeda-beda. Untuk tahun ini kebetulan kita mengangkat tema Freedom of Expression dengan tagline One Creation No Limitation, yang harapannya dari tema dan tagline tersebut kita bisa bebas untuk berekspresi dan menyampaikan hal-hal yang ingin kita suarakan ke banyak orang. Tentunya di COFES yang tahun sekarang juga kita bertepatan banget nih sama 10 tahunnya terselenggaranya COFES atau satu dekadenya COFES. Oleh karena itu di COFES yang tahun sekarang tentu lebih berkesan dari COFES sebelumnya. Diharapkan seperti itu. Komunikan terima kasih telah mengikuti liputan kegiatan di Fakultas Humaniora dan Bisnis serta Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Semoga kegiatan-kegiatan ini memberikan semangat baru dan inspirasi untuk kita semua. Tetap pantau Komnews untuk informasi seputar kegiatan kampus. Terima kasih telah menyaksikan Komnews edisi Maret. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Saya Sylvia Nanda pamit undur diri.